Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari rumah kita masing-masing, marilah bersama kita mengikuti Pekan Doa Pentakosta hari yang ketiga. Adapun tema pada malam hari ini, mengasihi dan bersatu, yang akan disampaikan oleh Penatua Abe Julianto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memulai Pekan Doa malam ini bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 222A, ayat yang pertama, kedua, dan keempat. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Yang tak melupakan derita penebus, beri hormati hadiratnya dan puji Tuhanmu. Beri hormati hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki hari-hari Pekan Doa untuk menyambut kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha pengasih dan maha baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan senantiasa membimbing hidup kami, khususnya di masa-masa sulit bagi kami karena adanya wabah COVID-19. Namun kami merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kami ini, sehingga kami merasa mempunyai ketenangan di dalam kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami bisa memasuki pekan doa dalam menantikan datangnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Dan kami juga bersyukur kalau di masa-masa ini jemaat kami bersama dengan majelis jemaat bersama-sama dapat saling berbagi kepada jemaat dan simpatisan yang terdampak wabah virus corona ini, berbagi juga kepada rumah sakit untuk mendapatkan APD yang diperlukan oleh mereka. Berbagi juga ya Tuhan terhadap sesama kami di luar gereja untuk dapat memberikan makanan untuk bantu mereka di dalam kesulitan mereka.
Terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan untuk mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus yang akan terjadi dan di mana Tuhan akan meninggalkan para murid seorang diri. Artinya Tuhan meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, pernahkah saudara-saudara melihat kehidupan seorang anak atau anak-anak yatim piatu? Kalau kita melihat kehidupan mereka, saudara-saudara, kita bisa membayangkan betapa menyedihkannya karena mereka itu tidak mempunyai ayah dan ibu. Mereka tidak lagi mempunyai topangan.
tidak lagi mempunyai tempat untuk mengadu. Dan siapa yang memiliki masa depan mereka? Siapa pula yang membela mereka? Siapa juga yang mengurus makan mereka dan kehidupan mereka? Ya beruntung Mbak, saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak tersebut ternyata bisa diambil oleh panti asuhan. Sehingga ada panti asuhan yang bisa mengurus dan membesarkan mereka. Tapi kita juga yakin di panti asuhan itu pun tidak sempurna. Karena perkembangan jiwa anak-anak itu pun sebenarnya juga tidak normal seperti anak-anak yang mempunyai orang tua yang lengkap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penggambaran anak yatim piatu ini digambarkan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena waktunya sudah genap, Tuhan Yesus akan menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita membayangkan pada saat itu, maka Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa Ia akan meninggalkan murid-murid seorang diri. Artinya, seperti anak yatim piatu itu, murid-murid itu ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus akan disalib. Dia akan melaksanakan tugas yang Bapa berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu murid-murid itu digambarkan sebagai anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh guru, nabi, dan Tuhan mereka. Bahkan kalau saya kutip kata-kata Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya pada saat Ia akan meninggalkan, kata-kata ini sangat terkesan, saudara-saudara. Demikian Tuhan mengatakan. Ia mengatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu, maksudnya murid-murid Yesus, melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Karena itu Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Karena Tuhan itu sadar bahwa Tuhan Yesus ditolak oleh dunia ini. Oleh karena itu, murid-muridnya pun ditolak oleh dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berjanji akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus nantinya akan diutus kepada murid-murid. Itu akan mengajarkan segala sesuatu mengenai Kristus dan mengenai kehendak Bapa. Dan lagi, Roh Kudus akan mengingatkan semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dan semua firman yang telah disabdakan oleh Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian,
bimbingan Allah ini menjadi nyata dengan kedatangan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sebenarnya, maksud saya adalah murid-murid Yesus, sangat tertekan di Yerusalem. Murid-murid Yesus bersama dengan orang-orang lain yang percaya kepada Yesus selalu dikejar-kejar dan ditekan oleh orang-orang Farisi yang ada di Yerusalem. Tapi Tuhan akan senantiasa membimbing mereka untuk dapat mengatasi ataupun untuk dapat dilepaskan dari hal-hal yang sulit ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian? Saat ini kita juga mengalami keadaan yang sulit, juga tertekan karena pandemi COVID-19. Banyak orang yang meninggal yang kena sakit pneumonia yang disebabkan oleh virus corona ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap bertekun dalam firman Tuhan. Marilah kita tetap melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam firman Tuhan. Kita dapat minta pertolongan Roh Kudus untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan lagi, saudara-saudara yang kasih, saat kesempatan ini sebenarnya kita disadarkan oleh Tuhan bahwa pada masa-masa yang lalu, di antara kita ada yang mendapatkan anugerah ataupun segala kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun sebagian dari saudara-saudara kita masih merasa kekurangan. Nah, untuk itu marilah kita menyalurkan anugerah yang Tuhan berikan itu kepada kita, kepada sesama kita. Ini kesempatan yang baik untuk dapat berbuat baik kepada sesama jemaat ataupun kepada simpatisan dari GKI Kemang Pratama. Juga kesempatan yang baik untuk bisa menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan ini kepada sesama kita yang lain yang membutuhkan, di mana gereja kita memang memberikan nasi bungkus untuk mereka-mereka yang memang dalam keadaan berat menghadapi wabah corona ini. Dan dengan demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita ini dilihat oleh mereka, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Itulah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita naikkan pokok doa-doa syafaat kita, terlebih dahulu kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 396 bait 1 sampai dengan 4, Yesus segala galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya di
cahaya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Kita akan mendoakan sebagai doa penutup bagi para dokter dan perawat di rumah sakit, karena mereka bekerja di bus depan. Dan kita juga akan mendoakan bagi pasien-pasien yang dirawat. Dan terakhir kita akan mendoakan pemerintahan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebagai doa penutup. Bapa di surga, Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami bisa merenungkan firman Tuhan ini dan mengerti betapa sangat dibantunya kami dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi para dokter dan perawat yang berada di rumah sakit, yang bekerja di gugus depan untuk menolong pasien-pasien yang menderita virus corona. Berikan kekuatan kepada para dokter dan para perawat, agar mereka tetap diberi kekuatan untuk bisa merawat dengan baik, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan ya Bapak, agar mereka pun tidak terkena oleh virus corona ini, tapi mereka dapat tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak di surga, kami juga mau berdoa bagi pasien yang menderita corona. Ya Bapak di surga, berikanlah kiranya Tuhan kesembuhan kepada mereka. Obat-obat yang diberikan, segala daya upaya yang diusahakan oleh dokter dan perawat, kiranya boleh Tuhan pimpin, kiranya juga boleh Tuhan berkati, sehingga banyak pasien-pasien yang dapat disembuhkan dari sakit yang mereka derita. Dalam hal ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka semua, supaya mereka dapat mengatasi permasalahan wabah virus corona ini dengan penuh hikmat. Juga problem atau persoalan ekonomi yang dirasakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh memberikan kebijaksanaan yang baik, agar ekonomi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Kami tak lupa juga berdoa bagi berbagai negara yang terkena wabah ini Tuhan, pandemi COVID-19, agar semua pemerintahan dari negara-negara itu Tuhan berikan hikmat, sehingga dunia
yang terkena pandemi COVID-19 ini kiranya dapat terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, pekan doa malam hari ini telah selesai. Namun, kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti pekan doa Pentakosta esok hari pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.